Apakah Allah tahu siapa yang hadir ini? Dosa-dosanya tahu tidak? Apakah Allah menyaksikan setiap kali kita berbuat maksiat? Makin pelan jawabannya. Apakah Allah menyaksikan? Kenapa kita masih dihargai orang lain? Kenapa kita masih dihargai orang lain? Karena Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat kita. Apakah Allah tahu masalah yang sedang kita hadapi? Keinginan kita? Apakah Allah tahu sisa umur kita? Tahu tidak? Allah tahu kapan kita akan mati? Bagus. Apakah Allah tahu di mana kita akan mati? Tahu, kita akan ke sana. Mudah-mudahan keyakinan ini tidak hanya waktu ditanya saja. Setiap saat harus yakin. Terima kasih Pak. Dari secapa mana pimpinannya? Alhamdulillah. Ini perintah komandan atau inisiatif? Bagus Pak. Kita tetanggaan. Ayah saya tahun 66 di sana. Sekarang ayah sudah meninggal. Lorengnya sama. Ini belum ganti ya? Belum punya yang baru? Udah cuci aja yang ada. Saya senang lihat tentara ngaji Pak. Karena saya anak tentara, dibesarkan di lingkungan tentara TNI. Saya tinggal di KPAD Geger Kalong ini. Saya sudah lihat Pak, para tentara dulu, ayah saya dan teman-temannya dari mulai letnan 1, kapten, mayor, letkol, sebagian kolonel, sebagian jadi jenderal. Tanpa bermaksud merendahkan, sekarang sudah tidak ada semuanya Pak. Saya sudah lihat waktu itu tentara yang gagah-gagah lama-lama pensiun kalau tidak ketembak ya. Lama-lama ngumpul di masjid Pak. Sesudah pensiun Pak. Waktu dinas rada jarang kayak gini ya. Jangan nunggu pensiun kalau ke masjid ya Pak ya. Karena pasti meninggal. Habis sekarang mau yang jenderal, yang kolonel, brigjen, mayor semua sudah habis. Sebentar saja manggung ini. Gagah sebentar Pak. Betul? Itu saja sih. Siap-siap dikubur. Siap? Yang benar. Nah, maaf hadirin, mungkin yang tidak terbiasa ya. Saya senang, terima kasih Pak. Ibu saya ulang tahunnya 5 Oktober, hari ABRI. Ayah saya lahirnya 10 November, hari pahlawan. Lahirlah saya beda tanggalnya ya. Maaf hadirin sekalian. Biasanya santri Darut Tauhid berlatih alang lintang di sana di Secapa. Apa saja biasanya kita latihan di sana? Kemudian pindah ke Pusdiksa sekarang latihannya. Karena dulu ayah saya juga di sana. Terima kasih Pak sudah hadir ke sini mengingatkan kepada ayah, Masya Allah. Darut Tauhid ini kata orang BR3T, bersih, rapi, tertib, teratur. Sejujurnya itu pendidikan ayah saya Pak. Dari kecil dididik selalu harus rapi. Tiada prestasi tanpa disiplin. Tuh begitu. Disiplin itu ibadah. Disiplin itu membawa berkah. Cuma disiplin bukan baris saja. Disiplin yang paling utama adalah disiplin mengendalikan hawa nafsu. Tentara banyak yang ngejungkel, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel. Tapi kalau hatinya kurang iman, selesai itu. Tidak ada bahagia. Ini saya minta maaf yang lain ya. Qadarullah, saya pernah ikut latihan terjun payung, free fall di Batu Jajar. Itu terjun bebas seperti itu
persiapannya lumayan. Karena bukan tentara, saya harus tanda tangan kalau mati. Terjunnya sebentar, persiapannya lama. Selesai terjun beberapa kali, saya lihat burung, Pak. Burung mah nggak pakai persiapannya. Setengah mati kita, Pak. Ngegulung parasut, naik pesawat, loncat, turun, gulung lagi, lama perginya. Bisanya cuma turun, naik lagi nggak bisa. Mungkin burung tuh tertawa, Pak, lihat. Manusia banyak gaya, katanya gitu, Pak. Cuman bisa loncat begitu saja, stakar kebok, dikasih segala. Burung mah tawadu, Pak, naik turun biasa aja. Qadarullah pernah ceramah di Armatim, diajak latihan nyelam. Aduh, berat, nyusuri laut yang gelap. Pas saya lihat ikan cengar-cengir, saya mungkin, Pak, manusia banyak gaya kan. Cuma nyelam segitu aja, muni pakai penghargaan. Ikan mah biasa aja, Pak. Kita mah bawa tabung berat, pakai masker, sini bawa oksigen, ripuh. Gaya aja, Pak. Ikan mah nggak banyak gaya, Pak. Kalaupun balap lari lah dengan kuda aja, cepetan kuda. Jadi aslinya kalau kita ngandelin kegagahan casing, udah habis, kita kalah oleh binatang, Pak. Coba Bapak adu dogong dengan badak, kalah, Pak, ya. Benar? Serba kalah, Pak. Kuda, maaf ya, kuda itu binatangnya besar, lebih besar dari kita. Kenapa naik kuda lebih keren daripada naik kambing? Karena gede kudanya. Kuda lebih berani daripada kita. Kuda lebih kuat, lebih besar, lebih berani, lebih kuat. Kuda lebih tangguh daripada kita, manusia. Kuda lebih peka dari manusia. Tapi kenapa kuda bisa takluk kepada orang-orang tertentu? Karena kalau ngadu badan, kuda lebih besar. Tahu kenapa orang bisa berkuda? Karena dia punya keberanian. Di dalam tuh, keluarnya jadi berani. Kuda jadi segan. Karena punya ketangguhan, kuda jadi nurut. Ada lagi, punya ketenangan, kuda jadi takluk. Dan punya kelembutan hati kalau mau berkuda tuh, kuda jadi takluk. Jadi takluknya kuda tuh bukan oleh otot, tapi dari dalamnya diri kita. Halo? Jadi kalau Bapak membangun otot, boleh, bagus ya, nggak lucu. Tentara letoy, betul tidak? Tapi mau tidak mau letoy juga suatu saat, Pak. Para komandan biasanya awalnya di sini, Pak. Kemarin saya lihat defile ya, lama-lama pindah ke sini. Dari kamar anak, nggak bisa enggak. Ini sunatullah. Alhamdulillah. Kalau Bapak badannya koker, kuat, terampil, terlatih, tapi hatinya penuh keimanan, jadi itulah prajurit-prajurit Rasulullah SAW. Asalnya hanya beberapa orang saja, dalam tempo 23 tahun selesai itu Jazirah Arab. Baik. Kenapa banyak orang yang ngejungkel dalam hidup ini? Jenderal Sudirman tidak segagah yang ada, beliau rapuh karena sakit, tetapi disegani dan dihormati di negeri ini. Muda Jenderal Sudirman itu 29 tahun, wafat muda, namanya dikenang sampai sekarang. Apa karena ototnya? Bukan. Apa karena mobilnya bagus? Bukan. Apa karena jamnya cepat? Nggak mungkin. Karena pribadinya yang bagus. Berapa banyak yang diberi pangkat bintang tapi menjadi hina padahal masih punya jabatan karena isinya nggak bagus. Dalam Sabta Marga ada itu.
Sabta marga yang keberapa? Ketiga, tentang kami prajurit Indonesia bertakwa. Ayo keberapa? Ayo dilaporin sama komandan nih kalau nggak lulusan. Wah, nggak datang lagi, gawat katanya. Baik Bapak Ibu, ini ada korelasinya. Kenapa masuk tentara? Ya karena saya terlatih. Enggak lah, terlatih juga dibuat ambeien enggak. Farises nggak bisa. Saya tahu gini karena saya dulu ikut seleksi Pak ya. Cuman takdirnya beda. Saya cita-cita dulu ikut seperti yang ayah saya. Tapi pas baris, kenapa saya paling pendek ini? Rupanya Allah punya rencana sendiri Pak. Padahal waktu itu sudah dikasih KTBLC, waktu itu bisa Pak, masih ada ini cocok nih katanya ya. Udah latihan, udah semapta bagus, udah segala. Tapi pas antri baris, nah itu pangalitna, berarti seumur hidup saya baris begini. Gak jadi, ternyata tidak jadi TNI, malah jadi dulu ingin masuk Akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali, tidak jadi TNI malah jadi. Makanya baretnya begini Pak, teman-teman saya sudah pada pensiun, yang pakai baret putih belum ya. Astagfirullahaladzim, ini teh Allah yang menakdirkan Pak. Jangan marah-marah, tentara siap. Kalau mau marah sana tuh ke istri sana ya. Sama istri nggak boleh galak. Sudah dengar belum ilmu singa? Jawab, sudah dengar belum? Kalau belum. Yang lain yang udah dengar diam, jangan membocorkan rahasia. Saya pernah ceramah ini di Mabes Pak. Jenderal, wah gogoh. Kalau manusia nikah, astagfirullahaladzim. Kalau manusia nikah, itu orang datang, nyalamin, ngedoain, ngasih kado, itu standarnya. Tapi kalau singa menikah, itu binatang lain tidak boleh datang, tidak boleh mendekat. Suatu saat singa mau nikah nih, tiba-tiba kucing datang Pak. Ini penting buat tentara ya. Singa emosi, pas mau dikemplang, si kucing berkata gini dengan tenang, stop singa, saya harus ngomong sesuatu, ini penting. Apa? Kata singa ke kucing. Singa, saya ini dulunya singa, tapi sudah nikah jadi kucing. Jelas Meng? Ke kantor loreng TNI, biasanya kalau pulang ganti loreng ucing. Maaf, udah nasib kita kayak gitu. Itu lebih baik mengeong daripada menerkam ya. Gak nyambung nih ceramah hadirin. Saya lihat bapak-bapak itu tertawa semua Pak, karena menjiwai. Hadirin sekalian, marah itu ciri akal kita rendah. Orang yang diperbudak amarah, lihat saja wajahnya, rusak, matanya membara, giginya gemeretuk, nyaris perkataannya itu tidak berkualitas, dan tindakan-tindakannya zolim. Pemarah itu zolim. Kalau memilih kata yang paling menyakitkan, kalau memilih nada yang paling menyesakkan, kalau mengambil keputusan zolim. Lihatlah tayangan-tayangan yang ditangkap. Ada kan kemarin tentara yang marah sama ojek, selesai itu bui testing sedemikian susah, pelatihan ini itu, hancur karir gara-gara tidak bisa mengendalikan amarah. Benar atau benar? Pemarah itu orang yang lemah Pak.
Nabi Muhammad itu perkasa, gulat lawan pegulat terbaik, baik bapaknya maupun anaknya dua-duanya kalah. Tapi lemah lembut, sangat sopan. Waktu istrinya cemburu, Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada yang ngirim ke mangkuk tuh sop, dijatuhkan, piring pecah, mangkok pecah, Rasul marah? Tidak. Rasulullah jongkok, dia ambil pecahan piringnya sambil berkata, ibumu sedang cemburu. Begitu saja. Berapa banyak di Indonesia istri membanting piring, suami siapa yang banting istrinya? Bukan begitu. Orang-orang pemarah, orang yang menghancurkan hidupnya. Sudah, Ustaz, terima kasih. Waduh, 2 ya, boleh. Mudah marah, mudah reda. Aman nih? Ini aja. Mudah marah, marah nih. Aduh, maafin saya ya, tadi saya hilaf, saya kurang bisa mengendalikan diri, saya menyesal dengan perbuatan saya minta maaf ya. Minta maaf, tapi hatinya sudah kayak gini. Ini ngerti bukan? Tidak. Ini teh bukan sulap. Karap-karap ini hilang lagi. Ini tuh perasaan orang udah kayak gini. Kalau kita minta marah, terus minta maaf kayak gini nih, hati orang tuh nggak kayak semula. Memaafkan, tapi istri saya sudah memaafkan. Dengar, memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Memaafkan, ya saya maafkan, ya saya maafkan. Tapi remeknya hati itu tidak secepat memaafkan. Apalagi kalau hatinya terbuat dari kaca. Ya, nanti diganti ya oleh Ustaz. Yang ketiga, susah marah, susah reda. Susah marahnya bagus, tapi susah redanya jelek. Yang bagus adalah susah marah, mudah reda. Jadi ditahan. Gimana supaya nahan, supaya enggak marah-marah? Sederhana. Menahan marah itu kata kuncinya, kalau bahasa Inggrisnya pause. Diberikan jeda. Ketika nyet mau marah, kut, diam. Itu aja. Jangan bunyi, maka bicaralah dengan tidak berkata dan berbuat apapun. Nyet, diam, tarik nafas, terus keluarkan ya. Sambil zikir. Apa zikirnya? Beda-beda begini. Masa Allahumma barik lana deh. Itu ada yang genderuwo nakut-nakutin, oh, Allahumma barik lana katanya. Langsung kabur genderuwonya karena disangka mau dimakan. Dia apalnya cuma doa makan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiap detik kita memberikan jeda dari marah, setiap detik turun. Apalagi kalau kita ganti posisi, berdiri kemudian duduk. Kalau udah nggak kuat ya berbaringlah, cari tempat, cari posisi baru. Kalau masih mendidih, wudhu. Tapi jeda 5 detik saja sudah beda hasilnya. Orang rontok karena reaktif, otomatis. Nyet, apa nyung? Nah, nggak ada apa-apanya. Itu orang lemah. Orang yang kuat, alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tenang. Santri, apalagi para pimpinan di Darut Tauhid, kalau mudah marah nggak pantas jadi pimpinan. Karena para pemarah bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Sungguh bahagia, sungguh beruntung
orang yang memasrahkan dirinya ke Allah, Islam, cukup rezekinya. Bukan banyak Pak, yang penting tiap perlu apa tentara tiap perlu, bukan ada itu yang bikin tentara pusing terus tuh. Tiap perlu cukup Raden. Ya kalau ada juga nggak cukup stres kan. Yang penting tiap perlu cukup. Jadi yang bikin bahagia tuh cukup, bukan ada, bukan banyak, cukup. Itu kunci bahagia tuh cukup. Dan cukup itu wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Tawakal, orang yang tawakal ke Allah pasti hidupnya dicukupin. Tenang saja, Allah udah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Tenang hadirin, kalau hati kita yakin ke Allah, taatnya bagus, ikhtiar optimal, doanya maksimal, ketemu kok nanti dengan rezeki. Nggak usah risau. Ini berapa tahun lagi pensiun? 5 tahun. Nggak usah stres dari sekarang. Nanti pensiunnya perwira berarti ya. Ya lumayan Pak ya. Alhamdulillah, nggak usah stres Pak. Berapa tahun lagi? 6 tahun. Jangan mikirin pensiun dari sekarang. Pertama, Bapak belum tentu panjang umur. Maaf ya Pak ya. Jangan 6 tahun pensiun stres dari sekarang, tahu-tahu bulan depan meninggal. Rugi ya. Tenang Pak. Dulu yang ngasih rezeki siapa Pak? Jawab. Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Besok lusa sampai mati siapa yang ngasih rezeki? Sama yang ngasih rezekinya. Tenang aja. Tenang aja Pak. Yang bahaya tuh Bapak jauh dari Allah itu aja. Tapi saya banyak cicilan. Gimana ya supaya saya enggak nyicil? Jual. Ya kan? Rumah nyicil, nanti kalau saya nggak punya rumah gimana? Ngontrak. Masa saya ngontrak? Gak apa-apa. Emang wajib punya rumah? Enggak Pak, enggak wajib. Punya rumah itu bukan prestasi Pak. Terserah Allah. Gak mungkin semua orang punya rumah ya kan? Mudah kalau Allah menghendaki, tapi faktanya enggak. Di luar negeri itu Pak, katanya di Swiss itu cuma 5% yang punya rumah, selebihnya kontraktor. Jangan sampai nyiksa diri ya. Yang penting tiap buat bayar. Tiap buat bayar apa? Gitu, udah tenang aja. Dan yang qad aflaha, nah wa qana'ahullahu bima atah. Ini yang bikin Bapak bahagia tuh. Puas, bahagia, syukur dengan apa yang udah Allah beri. Gitu Pak, syukurin apa yang ada, itu bahagia. Menderita tuh capek mikirkan yang belum ada. Yang belum ada belum tentu ada. Kalau nggak ada takdirnya, nggak ketemu. Kalaupun ada takdirnya, udah menderita duluan. Nanti dapat pasti pengen lagi yang lain. Karena nafsu itu seperti minum air laut, makin diminum makin haus, terus saja. Makanya kalau kita senang bersyukur dengan yang ada ternikmati, yang belum ada dikasih oleh Allah nanti. Gitu hadirin, nggak usah terlalu riwah lah ya. Halo, syukuri Pak, nggak usah ribet mikirin jauh-jauh, belum tentu panjang umur kita. Syukuri aja, syukuri yang ada. Alhamdulillah. Dunia nggak usah silau-silau, ujungnya juga ditinggalin dunia ini. Benar? Semuanya ditinggalin. Betapa banyak jenderal-jenderal pada waktu masanya gagah, gak lama dia itu pensiun. Betul tidak? Dan gitu menua, dan gitu meninggal, dah ditinggalkan. Saya mohon maaf ya Pak, qadarullah pada waktu ayah saya meninggal, saya bersama beliau. Ketika meninggal di Dusdira waktu itu ketika wafat semua yang dimilikinya udah bukan miliknya lagi Pak. Baret, dulu ada jaket NATO, nyarinya susah, udah nggak dibawa kemana-mana.
ke kubur cuma bawa kain kafan, cincinnya, ya apa yang dulu sangat disukainya di ruangan di kamar itu selesai seketika pemilikannya. Gak ada yang dibawa ke kuburan, yang dibawa ya cuma amalnya saja. Jadi nggak usahlah mati-matian pengen seperti orang lain, mati-matian mensyukuri aja. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Ini nggak usah ngebanding-banding. Ini kan seangkatan sekarang di sini beda-beda nanti garisnya. Yang penting soleh. Siap? Dah. Nggak usah sibuk mikirin pangkat orang lain. Semua orang ada bagiannya masing-masing.